Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, kami di sini yang pertama adalah Supriyatna, Pak Haji Rohani dan saya Ibu Heni. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Patrol Kabupaten Indramayu. Ya, di sini saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi modul 1.4. Diseminasi di sini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan terkait budaya positif. Untuk materi pada kali ini, saya akan membawakan tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif. Kemarin Pak Supriyatna sudah membawakan disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Kemudian Pak Haji Rohani juga kemarin sudah memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Pada hari ini kita akan membahas tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak dan Ibu pernah menemukan kasus permasalahan murid di sekolah? Pernah. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kasusnya itu dari rumah berangkat tidak sampai ke sekolah, Bu. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Orang pinter-pinter bocah. Berbahasa Indonesia. Ketika saya memberikan materi kepada siswa, ada beberapa anak yang kindel menurut saya, artinya tidak bisa paham dalam materi itu. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke, dari kedua kasus tadi, mungkin di setiap kita melakukan kegiatan di sekolah pasti ada menemukan suatu masalah. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Di dalam restitusi ini ada proses kolaborasi yang dilaksanakan oleh guru dan murid. Jadi yang biasanya mungkin yang kita lakukan hanya kita saja yang banyak ibaratnya berkata-kata, kemudian kurangnya memberikan peluang murid untuk menjelaskan suatu hal. Di sini ada kolaborasi. Kita sama-sama mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Supaya kita lebih memahami kelima posisi kontrol tersebut, sekarang kita akan menyaksikan penjelasan
yang ada pada video. Saya duduk ini. Iya. Duduk. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan skenario yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Masa kalian kamu jadi anak? saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali. Kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur sama kepala sekolah. Ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang
firman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Assalamualaikum. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Assalamualaikum. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan
posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, kita telah menyaksikan video tentang penjelasan 5 posisi kontrol menurut Dian Gosen. Ya, kita di sini bisa membedakan, ya, sama-sama kita bisa melihat. Kalau yang pemerannya mah pasti lagi-lagi Naren, lagi-lagi Naren. Ya, tapi Naren. Oh iya, sekarang Ya, oke. Tapi kita bisa melihat perbedaannya. Yang pertama ada posisi penghukum. Di posisi ini kita sebagai guru itu bisa menyakiti fisik atau verbal murid. Dan di sini juga pasti guru merasakan yang benar hanya kita. Ya. Kemudian untuk posisi yang kedua ada membuat rasa bersalah. Biasanya kita sebagai guru itu dengan suara yang lembut, kira-kira anak itu merasa bersalah dengan tindakannya. Kemudian, tapi di posisi ini, membuat rasa bersalah, anak itu nanti akan merasa, oh saya salah banget nih melakukan hal ini. Pasti akan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teman. Di posisi teman ini kita itu akrab dengan siswa, bercanda, bergurau. Tapi di posisi teman ini ada hal positif dan negatifnya. Ya, hal positifnya, ya selain kita bisa akrab, akhirnya kemudian siswa itu percaya dengan kita. Tapi kalau sisi negatifnya, si anak ini kalau misal tidak dibantu oleh kita, pasti dia berpikir, kok bapak ibu nggak membantu saja. Kemudian dia juga hanya nurut ke bapak ibu itu saja, tidak ke bapak ibu guru yang lain. Ya, untuk posisi teman ini. Kemudian yang keempat ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini dasari kita biasanya melakukan hal ini sesuai dengan peraturan. Alasannya peraturan, konsekuensi. Pasti di posisi pemantau ini kita itu pasti punya data. Ada, mohon maaf, misal anak ini terlambat berapa kali, anak ini tidak masuk berapa kali, karena peraturannya seperti ini. Itu posisi pemantau. Kemudian yang kelima ada posisi manajer. Posisi manajer di sini siswa, guru dan siswa di sini adanya dialog atau adanya yang namanya berdiskusi. Ya. Tidak hanya guru yang ibaratnya menjadi pembicara, tapi malah guru itu ada
Nah sekarang kira-kira dari kelima posisi ini, Bapak Ibu ada tidak atau pernah melakukan posisi yang di mana? Mungkin bisa menceritakan saya ada di posisi ini ketika kasus apa mungkin. Maka silakan Bapak Ibu. Ya, pernah posisinya menghukum Bu. Contoh misalkan di lab ketika baru masuk pagi ya, ternyata banyak minum-minuman waktu itu ya, botol-botol itu kan takutnya membahayakan. Jadi karbon emosi. Jadi ya udah langsung bersihkan pel dan seterusnya. Itu Bu. Ya, Pak Haji Rohadi punya pengalaman seperti itu. Mungkin benar apa yang dikatakan Haji Rohadi. Kita itu kadang-kadang sudah emosi terlebih dahulu. Yakin ketika bisa menemukan suatu kasusnya dirasa kayaknya membuat kita jengkel, akhirnya emosi dulu gitu. Kadang-kadang saya seperti itu. Ya. Kemudian ada kasus yang lain Bapak Ibu. Tadi Pak Haji Rohadi penghukum. Ya silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Rohani. Saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Saya pernah di posisi teman. Jadi ketika jam pertama ada anak yang terlambat beberapa menit sudah berlangsung pembelajaran, dan ketika sudah masuk kelas pun bukannya dia malah bersiap untuk mengikuti pelajaran yang sudah tertinggal, anak tersebut malah terkesan seperti lemas gitu, bahkan dia hampir tertidur di meja. Saya bertanya gitu kan, kenapa kamu bisa terlambat masuk ke dalam kelas di jam pertama? Kemudian saya juga menanyakan, kenapa kamu tampaknya seperti mengantuk? Saya posisikan sebagai teman gitu, karena saya pernah mendapatkan sebuah pernyataan atau kalimat anak yang masuk ke sekolah itu, selain dia punya masalah ketika di sekolah, sebenarnya beberapa anak, tidak semuanya ya, ada beberapa anak yang dari rumahnya saja itu sudah bermasalah. Setelah saya telusuri, saya ajak ngobrol anak tersebut, di mana saya memposisikan sebagai teman. Anak tersebut ternyata malam itu bekerja. Saya bekerja Bu, karena saya sudah tidak punya orang tua yang support dari segi finansial. Saya harus mencari supaya saya bisa jajan dan sebagainya, sehingga saya terlambat bangun pagi dan terlambat datang sekolah. Jadi saya mungkin kalau dari permasalahan dia di rumahnya gitu kan, saya solusinya juga ya sudah, berarti kamu harus bisa mengatur waktu. Ya Bu, dan saya masih belum bisa karena biasanya juga bangunnya itu selesai bekerja itu mendekati pagi gitu. Jadi saya tidur baru sebentar, ternyata sudah siang. Itu sih yang saya pernah alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita Ibu Dewi, sebenarnya Ibu Dewi itu menurut saya sudah ke arah manajer, karena kalau mungkin di teman kayak rayu, kemudian tidak ada penjelasan detail dari siswa. Kan kalau di posisi manajer itu pertama kita ibaratnya bertanya, kemudian stabilkan apa ibaratnya bukan ibaratnya apa ya, mengajar siswa pertama kamu masalahnya apa, menggali, kemudian setelah itu mereka bercerita, pasti ada bercerita, saya alasannya begini Ibu, saya telat itu karena malamnya bekerja. Kemudian di situ pasti ada diskusi, kemudian di situ ada yang namanya apa yang harus kamu lakukan ke depannya, solusinya
kedepannya bisa saja apa saja yang mengungkapkan, Bu, kayaknya saya harus bisa mengatur waktu ya Bu, ya seperti itu. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Haji Rohandi. Kemudian ya, berarti di sini dari posisi kontrol guru, kita sebagai guru itu harus menggunakan posisi manajer. Posisi manajer ini posisi yang dianggap ibaratnya apa ya, bagus dan baik diterapkan oleh kita sebagai guru. Karena tadi jelas kita pertama menggali permasalahan siswa tersebut. Kemudian setelah itu pasti siswa itu menceritakan. Setelah itu ya bareng-bareng solusinya apa? Kolaborasi. Ya kolaborasi. Tetapi sebenarnya Bapak kadang-kala kita menemukan ada siswa yang susah untuk ibaratnya kita ajak untuk restitusi. Ya mungkin dia kadang-kala susah untuk berkomunikasi, kemudian dia tertutup mungkin. Ya, tapi restitusi itu tidak dilaksanakan satu kali itu aja. Benar yang kemarin Pak Supriyatna jelaskan, setelah kita laksanakan restitusi itu, kita itu harus ada kontrol. Kita harus melihat perubahannya apa, perkembangannya apa di siswa tersebut. Dan restitusi ini, yang mungkin pasti berpikiran di sini siswanya permasalahannya banyak, beda-beda. Bagaimana kita harus menyelesaikan? Sebenarnya iklan kolaborasi. Ya, kita di sini Ibu Bapak guru mempunyai ibaratnya misal wali kelas, kita punya siswa di kelas. Menurut saya, ya dengan penanganan siswa secara manajer, posisi kita sebagai manajer, minimal 1 hari 2 siswa, kayaknya kita akan tahu siswa itu kendalanya apa sih, dan sebenarnya siswa itu melakukan perilaku yang salah itu, dia itu sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang kemarin materi kebutuhan dasar itu disampaikan oleh Pak Haji Rohandi. Seperti itu. Ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasusnya. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika menghukum, di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Ini jelas fisiknya kena, ya udah capek, panas gitu. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Di sini ada kalimat, berapa kali ibu bapak guru harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu guru. Jadi pernyataannya atau di sini ada pertanyaan juga, ya, yang mengatakan ke siswanya merasa saya salah nih, saya buat kecewa ibu bapak gurunya. Kemudian kalau di posisi teman, tuh itu ada kata-kata kayak merayu, ayolah yang tertib, buat bapak ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Jadi kayak ibaratnya merayu, kemudian ya lebih akrab gitu. Kemudian ada pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi di sini berhubungan dengan dasarnya kita, ini ada aturan loh, ya gitu. Kemudian oke, lanjut ke manajer. Di manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pembukanya menggalinya itu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi setelah siswa itu digali masalahnya, siswa juga kemudian solusinya itu siswa sendiri yang akan mengungkapkannya. Misalnya sudah diungkapkan, itu
break. Terus gimana? Cara Ya, makanya ya tadi saya ngomong restitusi ini tidak hanya satu kali. Ya, ini tidak hanya satu kali. Restitusi ini memerlukan waktu, memerlukan kolaborasi. Ya, kolaborasi antara yang kita guru, kemudian dengan BK, dengan orang tua. Saya juga pengen sedikit share pengalaman saya itu di kelas, sekarang di kelas 11, bukan di kelas 11, di tahun ajaran ini saya menjadi wali kelas 11 TM2. Mungkin Bapak Ibu tahu TM2 kelas 11 luar biasa, siswanya sekarang tambah sedikit ya. Kemudian saya itu sedikit demi sedikit menanyakan ke mereka, tidak semua. Jadi saya panggil satu orang, dua orang, dia masalahnya apa. Kemudian saya juga merangkul ibu dulu selaku BK di kelas 11. Saya berdiskusi dengan ibu dulu meminta bantuan untuk kira-kira Bu Lulu gitu, saya itu sudah melakukan hal ini, mangga dikuatkan oleh Bu Lulu. Tapi saya pengennya jangan semua siswa, satu orang dua orang yang dipanggil, kira-kira mana? Siswa itu menurut saya kalau satu orang aja kita ngobrol di dalam hati sudah kena. Cuman itu perlu diingatkan kembali, ya, perlu diingatkan kembali. Makanya sebenarnya kalau kita sudah belajar restitusi, hukuman tuh tidak ada sebenarnya, karena jawabannya mesti restitusi. Itu lagi. Kemudian kalau misal kita lihat perkembangannya, misal masih, ya kita lakukan lagi. Kalau di pelajarannya Ibu Rusti namanya energi baru terbarukan dari sustainable terus menerus berulang-ulang. Pada akhirnya mah yang menurut saya. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang disampaikan oleh Ibu tadi benar tuh menjawab pertanyaan Ibu Rusti. Kalau terulang lagi seperti apa? Kan? Saya kira kalau guru ya, saya masih ingat sekali. Nah saya itu sebetulnya kalau bahasa Inggris bisa. Jadi waktu kuliah itu yang saya katakan itu maka pedagogisnya bahwa belajar itu long life education, belajar sepanjang hayat. Belajar itu tidak pernah berhenti, termasuk di dalamnya belajar bagaimana kita bersikap menjadi yang lebih baik. Jadi menurut saya itu pada akhirnya mengarahnya ke behavioristik tetap, yaitu arahnya perubahan perilaku. Nah dalam mencapai itu adalah yang dinamakan demokrasi kontrol. Oleh karenanya ketika seseorang melakukan kekeliruan ya, dalam kegiatan di sekolah, maka sebagai seorang manajer, dalam hal ini dalam materi ini, bahwa kita terus mengajar selalu lagi ingat lagi. Kalau saya begini, nah kamu kalau di sini salah itu tidak akan pernah berhenti untuk selalu dimaafkan. Beda ketika kamu melakukan kesalahan di industri. Kalau di industri, satu salah spek, kedua harus dipecat karena apa? Orientasinya kepada materi, kepada bisnis. Sedangkan kamu di sini ada orientasinya adanya perubahan perilaku. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau ada kesalahan terus perbaiki lagi. Kalau menurut saya, yang kita kembalikan saja manajer itu apa sih? Itu berawal dari bahasa Inggris manage, menata. Jadi kalau manajer itu kata bendanya, naunnya menjadi orang yang menata. Jadi ya terus tugasnya menata gitu ya, dengan pendekatan yang kolaboratif, karena tidak semata-mata top down, tapi ada bottom up juga. Ada yang manajer memberi masukan, memberi gambaran. Ibu Dewi yang bisa maksud itu, anak itu namanya kalau tidak salah ring begitu ya dulu ya, TPM aja ya. Anaknya tinggi besar, jadi memang dia bekerja itu untuk saudara saya. Saudara saya itu juragan tempe, komputer. Nah, si diri itu kerja di saudara saya. Jadi kalau kikin, nah
Nah, bikin. Betul ya? Nah, ya. Nah, kalau saya bikin tuh. Jadi kalau jam 10 malam dulu pasar patrol saudara saya tuh. Nanti jam 2 dilanjutkan oleh sedikit sampai pagi. Ya kalau misalnya TP-nya lebih cepat habis di awal-awal, itu tidak tambah ke sekolah. Tapi kalau agak lama, habisnya terpaksa ingin merawat. Satu. Yang kedua, sudah masuk sekolah, ngantuk dalam. Awalnya mungkin misal saya, setelah saya kata ibu dulu namanya alat buka masalah dalam ilmu agama. Saya katakan dialog, ternyata kasus seperti itu. Jadi memang apa solusinya? Kan susah sekali karena kaitannya dengan materi yang menjadi support bagi kegiatan belajarnya tidak bisa dipaksa. Berarti ternyata tidak mungkin. Ya ada saya berhati saja, ngantuk pikirnya gitu Bu. Nah ya, karena tidak bisa di siklus permasalahannya dia harus kita potong di mana, diamputasi di mana itu banyak sulit. Bisa. Jadi sini kita ya modal. Kita menggunakan belajar distribusi itu kan mungkin ada anak yang paham dengan bahasa kita yang seperti itu, tapi ada anak yang nggak paham. Jadi ini ada solusinya nggak bisa program distribusi? Ya, seperti kan dengan memberikan anak-anak kita yang beraneka. Terima kasih Pak dan Bu Gusti. Saya belajar dulu Gusti ya. Selain ke BK, saya juga ke orang tua. Jadi kita itu tadi mungkin apa ya, faktor lain yang membuat anak seperti itu Bu Gusti pasti dari keluarga, orang tua. Jadi kita berdiskusi dengan orang tua bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian kalau misal ada anak yang seperti itu, mungkin ya menurut saya pasti kalau kita ngobrol, anak itu ada maksudnya ada sisi di mana mengerti gitu. Kalau anak itu tidak harus dengan ayo kamu hukum, saya hukum begini, kamu harus seperti ini. Menurut saya lebih gampang kita ngobrol. Jadi apa ya, kita ajak satu orang itu misalnya ya kayak ngobrol aja, cuman ibaratnya jangan kita terus yang pembicara, mereka harus mengungkapkan, kemudian harus ada titik temu, kamu itu harus bagaimana gitu. Menurut saya seperti itu. Ya memang di sekolah ini sekali ada yang mungkin yang dari mana dia ingin berangkat sekolah tapi di rumahnya kebutuhan dasarnya dipenuhi. Ya bagaimana itu? Ya kita sebagai guru ya itu membimbing. Kalau Ki Hajar Dewantara mengungkapkan kita sebagai pendidik itu menuntun lakunya, ya, karena mereka itu sebenarnya sudah membawa apa ya, kodrat. Nah, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam dia itu sudah membawa dirinya sesuai dengan kondisi di sekitarnya. Nah, kita sebagai guru kira-kira mengarahkan kalau dia kodratnya salah, ada sedikit mencet dan kita arahkan. Nah, kalau kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman di sini, kayak misal di permesinan, kayak ada alat-alat canggih, ya kita ibaratnya mengasih pembelajaran seperti itu. Kita punya fasilitas seperti ini, anak itu harus tahu juga. Itu sama dengan teori perkembangan tadi. Boleh saya sampaikan? Boleh Pak. Begini. Ya, jadi Bapak Ibu, seorang pribadi ya, satu pribadi itu yang pertama kan dia hereditas, teori pertumbuhan pertama. Hereditas itu keturunan. Ada kalanya anak guru jadi guru, walaupun tidak semua anak guru jadi guru, ya. Tapi potensi untuk itu ada karena dia melihat atau
anak tukang beca sekalipun bisa jadi dia tidak berteknik karena dia punya talent yang diberikan Tuhan. Yang ketiga adalah environment, lingkungan di mana dia tinggal. Anak kiai pun kalau tinggal di lingkungan yang pecandu narkoba itu berpotensi untuk menjadi pecandu narkoba. Sebaliknya, anak seorang jahat misalnya orang tuanya, tapi dia tinggal di lingkungan yang baik, bisa jadi dia menjadi anak baik. Dan terakhir adalah education, pendidikan. Jadi kalau education itu akan mematahkan semua teori itu, teori keturunan, teori bakat, teori lingkungan akan dipatahkan oleh satu, yaitu education, pendidikan. Jadi anak tukang beca dia punya bakat yang menonjol, tinggal di rumah yang buruk, tapi dia dididik, edukasi, ya satu juga bisa. Karena kalau itu terjadi hal-hal yang macam tadi bisa dipatahkan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, di sini ada konsep posisi kontrol restitusi dengan identitas, ada identitas gagal dan identitas sukses. Kita lihat bersama. Ya, ini di sini ada motivasi. Kalau ini baru guru berbuat dan berkata, nanti di bagian bawah ada hasil, kemudian ada murid berkata sampai dampak untuk murid. Kita kesini dulu. Motivasi di sini tuh ada motivasi eksternal sama internal. Ya, di sini ada identitas gagal sama identitas sukses. Kemudian ada di sini nih ada 5 posisi kontrol. Ternyata untuk penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu identitas gagal menurut Diana Gosen. Ya. Kemudian tapi di penghukum, di penghukum sama membuat orang merasa bersalah, kemudian teman sama pemantau, ini masih eksternal yang dilakukan, dorongan dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Dan kemudian ketika posisi teman, pemantau, ini juga masih kontrol positif, tapi belum ke dirinya. Kalau manajer sudah kontrol diri. Nah, kemudian ada identitas berhasil atau sukses, ini teman, pemantau, sama manajer posisinya. Kita bisa lihat di sini, bisa ada guru berbuat. Kalau di penghukum, gurunya ini adalah ada menghardik, tadi menunjuk-nunjuk, menyakiti hati siswa, menyindir. Kemudian kalau untuk membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan seorang gurunya kepada murid tersebut. Kemudian kalau untuk teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau, di sini pemantau itu perbuatan gurunya itu ada hitungan atau ukur, ada data sesuai dengan peraturan tersebut. Kamu melanggar, ini loh buktinya, datanya ini loh. Kemudian kalau untuk manajer, kita sebagai guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau guru berkata, ya kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Jadi langsung menunjuk siswa itu berbuat sesuatu, langsung dihukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak ya nak. Jadi kayak ada kata-kata anak itu kira-kira merasa bersalah dulu gitu. Dan untuk kemudian teman yang dilakukan untuk bapak ibu, ya sesuai nanti bapak ibu bantu bereskan. Yang kalian itu sama teman akrab gitu kata-katanya. Kalau pemantau, apa peraturannya? Kamu berbuat ini, konsekuensinya apa? Kemudian kalau untuk kontrol, kalau untuk manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Itu kata-katanya. Kalau kamu meyakininya, kamukah
dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian hasilnya, ya ketika proses kontrol penghukum, mereka akan ada pemberontakan, ada pendendam, ada menyalahkan orang lain. Kalau untuk merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya. Karena awalnya kan saya disuruh kayak ibaratnya merasa bersalah, akhirnya menutup-nutupi hal yang benarnya gitu. Kayak kemarin saya dapat data, saya juga sebenarnya beberapa kali ini anak-anak yang gak jujur. Beberapa kemarin data yang anak telat, ya ini harus di-share. Saya panggil anaknya ke Embol. Kamu ini benar telatnya segini. Malah saya ada satu siswa, perasaan kamu tuh sering telat, kok di data ini tidak ada. Dia jawabnya Bu Sri, Bu saya memakai nama orang lain. Ada seperti itu. Ya. Karena saya merasa, ih kamu tuh sering telat, kok nggak ada. Manipulatif. Betul. Jujur, jadi saya itu ketika itu ya memang nggak satu orang, jadi 5 orang saya tambah per 5. Akhirnya ya berdiskusi ketika kayak gini, akhirnya apa? Dia juga merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain. Yang lain juga pada, dia juga pasti merugikan orang lain. Bisa jadi anak-anak yang banyak telat itu namanya dipakai, ya seperti itu. Jadi kemarin tuh sangat miris juga ketika saya dapat data itu. Mirisnya banyak siswa yang telat, kemudian untuk anak saya, kok anak ini nggak ada ya? Padahal saya kan biasa telat. Gitu. Ya. Next, kemudian kalau untuk teman adanya ketergantungan, pasti mencari kita karena kita merasa yang dekat. Gitu. Kemudian kalau untuk pemantau menyesuaikan bila diawasi. Kemudian kalau untuk manajer di sini hasilnya akan menguatkan karakter siswa tersebut. Kemudian untuk muridnya, kalau perkataan murid untuk yang penghukum pasti nanti ngomong saya tidak peduli, di hatinya begitu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, ibu bapak maafkan saya ya, ada kayak gitu. Kemudian kalau untuk apa ya, kalau untuk yang ketiga, saya pikir bapak ibu teman saya. Kemudian kalau untuk yang pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau saya melakukan hal tersebut. Jadi kalau di pemantau, ketika muridnya melakukan sesuai aturan, mereka pasti bertanya, ketika saya ini tuh dapatnya apa? Ya makanya materi kemarin di Pak Supriyatna, saya tuh sebenarnya materi 1.4 ini bagi kami itu materinya banyak Bapak Ibu. Jujur aja saya tuh kewalahan materi ini, makanya kami tentunya ada 3 CBP dibagi-bagi. Di materi Pak Supriyatna itu pernah ada kalau nggak salah materi penghargaan ya Pak Supriya. Ternyata penghargaan ini kita tuh tidak bagus juga terus-terusan ngasih penghargaan ke anak tuh, tidak bagus juga karena coba jadi lihat kan misal anak ini oke lagi, anak ini oke lagi, malah mereka kadang-kadang udahlah gampang ini mah, nanti saya lagi kok yang ini yang dapat, kadang-kadang seperti itu. Kemudian untuk di manajer, murid akan berkata bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada dampak pada murid, ada mengulangi kesalahan berulang kali untuk penghukum, ada rendah diri merasa gagal untuk membuat rasa bersalah, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan ini untuk teman. Kemudian ada pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Kemudian untuk manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya.
Ya, sekarang kita ke segi 3 restitusi. Jadi di restitusi itu alurnya itu ada yang namanya segitiga restitusi. Di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, mohon maaf Ibu Bapak. Ya, jadi tahapan di restitusi itu ada 3 tahapan. Nanti kita bisa lihat penjelasan videonya. Nonton lagi ya Pak Arif ya. Ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi adalah pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol dan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid dan bertanggung jawab. Pada saat menjadi posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak di sana? Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Ya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak.
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana masalah ini. Ya. Jangan kan mikir sampai sejauh itu bahasa Indonesia aja bisa menyampaikan kayak internet kita ngomongin. Masalah kenal Iya, Bapak Ibu, betul sekali tadi. Ini adalah video tentang alur restitusi. Ya, di sini ada segitiga restitusinya. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Ya, untuk menstabilkan identitas di sini itu prinsipnya itu adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas ini yang awalnya siswa itu melanggar, kemudian dengan melanggar itu dia itu sudah gagal. Nah, dengan merasa kegagalan tersebut, maka kita itu di menstabilkan identitas itu menggeser identitas gagal ke identitas sukses dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi di sini kamu itu kita bareng-bareng mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kayak dikuatkan. Jadi awalnya mungkin mereka merasa bersalah, kemudian kita geser merasa bersalah itu yang gagal sukses dengan kata-kata seperti ini. Tapi bukan membenarkan kalau dia itu boleh melakukan itu, tidak. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu di sini berupaya. Jadi anak itu pasti perilakunya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, di sini kita itu membuka alasan mereka belum melakukan hal itu. Ya, yang tadinya pemikiran respon menjadi proaktif. Jadi kira-kira anak itu menjelaskan alasan-alasan mereka. Kemudian dengan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Mohon maaf, lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baru. Intinya menanyakan, ya, anak itu alasannya apa berbuat salah. Next, kemudian ada menanyakan keyakinan. Ya, murid itu dikasih pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam dirinya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kalau dari tadi video tadi ada kata-kata kayak ini, apa keyakinanmu gitu ya, apa keyakinan kelasmu, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama gitu. Jadi kita membuka pertanyaan dulu buat mereka yang menjawab.
Kemudian di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Saya pernah membuat video. Ini adalah salah satu tugas di demonstrasi konseptual. Mohon maaf ketika videonya masih banyak kekurangan. Saya mengambil kasus, ada 2 kasus. Salah satu kasusnya siswa sendiri yang akhirnya saya ajak untuk memerankannya. Kita hapus dulu musiknya ya Bapak, Ibu. Ya, sebenarnya soleha ini di kasus ini bukan soleha yang bukan soleha yang pelakunya. Nah, ketika kemudian saya video dan soleha, setelah itu dia baru mengatakan, Ibu, saya juga pernah sering Ibu tidak pakai sepatu tuh di kelas, malah sepatu saya hilang kemarin. Gitu ternyata. Sikila terus bahas. Bicak. Soleha, bagaimana kabar hari ini? Ibu lihat tadi kelas kamu memakai sandal ya? Nanti dulu. Tadi dasar yang soalnya yang tidak baik. Menjawab. Ini ngomongin telepon, gitu lah. Bagus jadi tidak jawab ke OSIS Pak, terus OSIS. Ibu lihat Ini ceritanya si anak itu tidak memakai sepatu ketika jam pelajaran saya. Sebenarnya mah kasusnya ada di 12 T Jakarta 4. Elawati kalau tidak salah. Milan sama satu lagi Halma. Ya itu. Ketika itu saya pertama melakukan tindakan, kamu keluar dulu. Nah, selama 10 menit saya merasa kok saya tuh seperti ini. Saya tuh sudah belajar ini, masa saya tidak menerapkan. Jadi saya coba berkomunikasi dengan mereka bertiga. Ya dengan mencoba dengan cara eksekusi tersebut. Ya, karena ibu saya lihat nih, mereka itu ya seperti apa kata Bapak Ibu omong, banyak sekali sering melakukan nggak pakai sepatu, pakainya sandal, berpakaian kor atasnya abu, sering seperti itu. Ya. Kemudian untuk kasus yang kedua ini kasus Dirin sendiri yang melakukan hal itu dan saya ajak untuk membuat video ini. Dirin tadi itu
Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berada di kelas ini mengikuti kegiatan